Pernah nggak sih kamu merasa seperti kayak hidup ini tuh penuh banget, penuh barang, penuh jadwal, penuh notifikasi, pala nih rasanya penuh isinya. Aduh, banyak banget yang ada di dalam pikiran kita. Tapi hati kok rasanya kayak kosong, kayak sepi gitu. Itu tanda bahwa mungkin kita perlu berhenti sejenak dan lakukan evaluasi ulang. Barangkali yang kita butuhkan adalah menjalani simple living. Di tengah berbagai kepenatan karena kesibukan dunia, simple living hadir sebagai pilihan untuk bisa meredam kebisingan dunia ini ya, dunia modern yang sekarang ini, dan bisa membawa kita supaya bisa menikmati tenang. Simple living itu apa sih? Banyak orang yang salah paham mengenai konsep dari simple living. Pengertian orang tuh bahwa simple living itu adalah hidup pas-pasan, terus menolak kenyamanan, menolak hal-hal yang menyenangkan. Padahal intinya bukan itu. Simple living itu adalah cara kita untuk menyaring hidup, ya, melepaskan hal-hal yang berlebihan dan menjaga hal-hal yang penting. Untuk bisa lebih memahami konsep ini, saya kasih gambaran ya. Ceritanya, ilustrasinya ada dua orang sahabat nih, ya, Santi dan Sita. Mereka berdua ini teman SMA. Terus mereka mau ikutan reunian SMA mereka yang akan dibikin di Pulau Seribu. Nah, janjian lah mereka, ayo besok kita ketemuan ya di Ancol gitu kan. Nah, datang nih mereka nih berdua. Si Santi bawa backpack aja, cuma bawa backpack yang isinya adalah barang-barang yang dia perlukan untuk trip 1 harian ini. Si Sinta datang bawa koper gede. Si Santi tanya, Sin, lu bawa apa aja gitu kan? Gue bawa 5 pasang baju ganti. Kan nanti kalau kita basah-basahan atau gue keringetan, gue ada baju gantinya. Gue bawa hair dryer, gue bawa catok, gue bawa obat flu, obat anti mabok, terus obat buat pusing, pokoknya semua gue bawa. Terus gue bawa makeup lengkap juga. Oh, oke, kata si Santi. Oke, berangkatlah mereka nih naik kapal. Pada saat perjalanan di kapal itu, si Santi duduk di depan, lalu dia menikmati pemandangan, dia menikmati angin yang berembus gitu ya. Sinta di dalam asik foto-foto sama teman-temannya yang lain. Udah foto-foto, terus gitu dia sibuk upload di Facebook, Instagram, TikTok, semuanya lah dia upload semuanya. Habis itu baterainya jadi habis nih handphonenya. Dia buka kopernya, lalu cari charger gue taruh di mana ya gitu. Si Santi masuk, Sin, cari apa? Kata si Santi gitu. Cari ini charger gue, di mana ya gue taruhnya ya gitu kan. Lalu si Santi, sebentar. Dia tinggal buka backpacknya, dia rogoh ke dalam sebentar, nih pakai charger gue aja gitu. Ya udah, jadi chargernya si Sinta di tas yang besar itu jadi nggak kepake kan. Udah, habis itu mereka sampai nih di Pulau Seribu. Begitu mau turun, awak kapalnya bilang, Bapak Ibu sekalian, nanti turun bawa barang-barang semua ya, karena nanti kemungkinan balik ke Jakartanya itu nggak pakai kapal ini lagi. Akhirnya mereka bawa turun kan barang-barangnya. Si Santi mah seneng aja karena dia kan bawaannya ringan. Dia hanya bawa backpack doang. Jalanlah dia sama teman-temannya yang lain gitu. Tempat pertemuannya itu di ujung pulau yang sebelah sana. Jadi mereka harus melewati jalan yang berpasir, yang berbatu gitu kan. Santai aja Santi jalan sama teman-temannya. Sementara si Sinta, dia harus geret koper besarnya itu, mau diangkat berat, mau ditarik berat. Aduh, dia jadi kesel sepanjang perjalanan, dia ngeluh aja. Aduh, kesel banget nih, bawaannya banyak banget. Sampai di sana tuh, di ujung pulau itu tempat pertemuan teman-teman semuanya. Teman-temannya udah pada berenang-berenang, udah pada nyanyi-nyanyi, udah pada foto-foto. Si Sinta baru sampai. Sin, ayo Sin, foto-foto sama kita di sini. Aduh, udah deh, gue udah kepanasan. Aduh, gue capek banget nih, pegel nih gue. Akhirnya jadi bete dan gak mood, gak menikmati perjalanan, dan sepanjang hari itu dia juga gak bisa menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Ini gambaran hidup. Dalam hidup ini kita seringkali dihadapkan dengan jalanan yang berpasir, jalanan yang berbatu. Tapi kalau beban kita ringan, itu akan kita lewati dengan santai, dengan tenang. Kalau beban kita berat, ya otomatis kita jadinya nggak menikmati perjalanan itu. Berat kita jalani. Jadi apa definisi dari simple living?
Simple living is a lifestyle where you intentionally choose less to experience more. Keputusan kita yang kita buat secara sadar untuk menyederhanakan hidup. Wujud simple living itu seperti apa? Ada berbagai macam wujud simple living. Satu orang dengan orang yang lain itu menjalani simple living dengan cara yang berbeda-beda. Karena apa yang penting dalam hidupnya seorang bisa beda dengan orang yang lain. Salah satu wujud simple living adalah dengan cara menjalani gaya hidup minimalis. Teman-teman pernah dengar cerita tentang Fumio Sasaki? Jadi Fumio Sasaki ini adalah seorang editor buku di Jepang. Dia itu tinggal di suatu apartemen di Tokyo. Apartemennya kecil tapi penuh dengan barang. Jadi setiap kali dia pulang ke rumah, dia tuh rasa kayak yang dia lihat itu kekacauan, berantakannya rumahnya dia. Dan hatinya juga jadi kacau gitu kan, karena dia sering membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain. Dia berpikir kenapa kok temannya itu lebih sukses, lebih berhasil, lebih mapan, lebih happy daripada dia. Kenapa hidupnya dia gini-gini aja, dia gak happy lah intinya. Lalu kemudian suatu hari dia ketemu dengan konsep minimalism dari sebuah buku. Lalu dia baca, dia cari tahu lebih banyak. Lalu dia buat suatu eksperimen kecil. Dia mulai menyingkirkan barang-barang yang dia gak butuhkan. Lalu kemudian dia buang, dia keluarin gitu ya. Satu persatu. Setiap kali dia menyingkirkan barang dari rumahnya atau dari apartemennya ini, dia kok rasa kayak lega gitu ya. Ya udah akhirnya pelan-pelan dia keluarin barang-barang ini, apa yang bisa dijual, apa yang bisa dikasih orang, apa yang bisa dibuang ya dibuang gitu. Makin lama apartemennya makin kosong. Tapi justru yang didapati sama Fumio Sasaki, dia jadi lebih tenang, dia jadi lebih happy gitu. Hidupnya berubah drastis, pikirannya yang dulu penuh dengan beban sekarang jadi lebih tenang. Kemudian dia punya lebih banyak waktu. Dulu tuh kan dia seringkali ngurusin barang-barangnya aja gitu. Sekarang dia jadi punya lebih banyak waktu. Dia jadi lebih percaya diri juga, menyebabkan dia akhirnya jadi menceritakan semua pengalaman hidupnya ini di bukunya yang berjudul Good Bad Things. Siapa sangka ternyata bukunya Fumio Sasaki ini bisa jadi best seller di seluruh dunia. Dia dikenal sebagai seorang tokoh minimalis modern dari Jepang. Hidupnya Fumio Sasaki berubah total. Wujud simple living yang lain adalah dengan menjaga prioritas hidup. Seringkali nih dalam kehidupan ini kita disibukkan dengan berbagai macam hal, ya kita seringkali jadi yes man. Segala sesuatu kita iyain, kita jadi people pleaser yang mau semua orang seneng. Akhirnya bikin kita jadi pusing sendiri dengan berbagai macam hal yang harus kita pikirin. Hidup yang mestinya jadi simple malah jadi ribet karena kita nggak bisa menjaga prioritas hidup kita. Kita mesti bisa memilah-milah sebetulnya apa sih yang esensial dalam hidup kita. Apa yang betul-betul penting yang harus kita kerjakan duluan. Dengan siapa kita harus bergaul yang bisa bikin kita jadi jauh lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bikin kita malah jadi turun. Tapi justru bergaul lebih banyak dengan orang-orang yang bikin kita jadi naik. Prioritas-prioritas seperti ini yang perlu kita perhatikan supaya hidup jadi lebih simpel. Berikutnya, wujud simple living yang lain adalah dengan cara pintar mengelola uang. Hidup kita bisa jadi ribet kalau kita nggak pintar atur uang kita. Kalau kita di masa yang sekarang ini, di era digital sekarang ini, begitu banyak godaan-godaan untuk belanja-belanja, iklan-iklan yang targeted, yang benar-benar ditujukan buat kita, itu membuat kita jadi gampang banget mengeluarkan uang di luar kemampuan kita. Menyebabkan kita akhirnya jadi terlilit dengan berbagai macam hutang. Gak bakal simpel kan hidup kalau kita dikejar-kejar debt collector, kalau kita pusing bayar cicilan. Kalau kita pintar atur uang, kita tahu kemana uang hasil kerja keras kita itu perginya kemana aja. Kita jadi lebih tenang hidupnya, lebih simple. Karena kita tahu ini posnya kemana, harus buat bayar uang sekolah anak kah, apakah ini ditabung untuk masa pensiun, atau ini ditabung untuk jalan-jalan sama keluarga, atau buat spending juga udah ada posnya sendiri. Sehingga menyebabkan kita nggak kewalahan menjalani hidup kita. Kalau kita tahu bagaimana caranya kita bisa mengelola uang kita dengan baik. Menjalani simple living juga bisa dengan cara menikmati hal-hal yang sederhana. Banyak orang yang berpikir bahwa akan bahagia nih kalau seandainya sudah mendapatkan sesuatu. Oh, saya baru akan happy kalau saya punya rumah yang besar. Saya baru akan happy kalau saya punya mobil yang keren gitu kan.
Seakan-akan itu adalah satu tujuan dimana kalau kita sudah mendapatkan hal itu baru kita bisa menemukan bahagia yang sesungguhnya. Padahal sebetulnya kita bisa menikmati hidup kita saat ini, menemukan bahagia kita saat ini hanya dengan hal-hal yang sederhana aja. Misalnya bisa ngopi bareng suami, ngobrol-ngobrol, atau bisa ambil waktu untuk anak-anak, main sama mereka, dan berbagai hal-hal kecil lainnya, nongkrong sama teman-teman gitu. Menikmati hidup itu bisa dilakukan sekarang juga. Akan jadi lebih simpel hidup kita kalau kita bisa menikmati apa yang sudah ada saat ini. Di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk punya lebih banyak, justru simple living ini mengingatkan kita bahwa bahagia sebenarnya datang bukan dari menambahkan, tapi justru dari mengurangi. Bukan dari kepenuhan, tapi justru dari kelapangan. Jadi pertanyaan penting yang bisa kita renungkan bareng-bareng dari video hari ini adalah, apa yang bisa saya lepaskan hari ini untuk bikin hidup saya jadi lebih ringan, menjadi lebih tenang. Saya berharap banget video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching. Ketemu lagi nanti di video yang ini ya. Thank you, bye-bye.